Shalom. Renungan pagi kali ini kita akan mencoba merenungkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20. Injil Yohanes 20 ayat yang ke-24 dan 25. Injil Yohanes 20 ayat 24 dan 25, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Amin. Thomas, salah seorang yang terkenal dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus. Dan kalau kita ditanya siapa Thomas, kita langsung ingat Thomas adalah orang yang tidak percaya bahwa murid-murid yang lain sudah melihat Yesus, sudah melihat bahwa Yesus itu bangkit. Orang yang tidak punya iman. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena perkataan Yesus waktu ketemu dengan Thomas sering kita pakai sebagai batasan atau patokan kita beriman atau tidak. Di situ di ayat 29 Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Orang kalau harus nunggu percaya dulu, tandanya tidak beriman. Beriman itu tidak perlu melihat dulu. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi benarkah Thomas itu orang yang tidak beriman? Kalau kita mundur ke Yohanes 11, waktu Yesus mau mengajak murid-muridnya itu untuk kembali ke Yudea, ayat 7, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat yang ke-8 dikatakan, murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Murid-murid pada ketakutan, pada mengingatkan Yesus, "Orang Yahudi baru saja mau melempari engkau, masihkah kau mau kembali ke sana?" Tetapi di ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yang lain ketakutan. Thomas ambil sikap, "Ayo kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia." Mungkinkah orang yang punya keyakinan ikut Yesus sampai seperti itu tidak punya iman? Tapi kenapa Thomas tidak percaya Yesus sudah bangkit? Yuk kita tempatkan diri kita sebagai Thomas. Thomas yang sedang kebingungan, Thomas yang sedang sedih, Yesusnya mati. Tiba-tiba muridnya ngomong, "Kami telah melihat Tuhan." Sedangkan yang ngomong ini adalah murid-murid yang kemarin lari waktu Yesus ditangkap. Sedangkan yang ngomong ini adalah murid yang kemarin menyangkal mengenal Tuhan, bahkan mengutuk dan bersumpah. Mereka tidak beda dengan dia. "Mana bisa aku percaya pada kalian?" Nangkep poinnya? Bukan Thomas yang tidak beriman. Murid-murid yang lain mungkin yang tidak bisa dipercaya. Yuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Saat kita memberitakan kabar baik, kabar sukacita, firman Tuhan pada orang, dan orang tidak percaya pada kita, jangan buru-buru mengatakan bahwa dia yang salah. Cek dulu kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita, tingkah laku kita sehari-hari yang mereka lihat membuat mereka tidak bisa mempercayai kita sebagai pemberita firman. Mungkin ucapan kata-kata sehari-hari yang kita ucapkan membuat kita tidak bisa dipercaya mereka. Mungkin kita memang gak ada bedanya dengan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengerti kenapa kami harus percaya. Yuk kita renung. Firman Tuhan memang menghendaki kita memberitakan Injil ke seluruh dunia, kepada segala bangsa. Ya mari kita siapkan. Jangan-jangan kita yang tidak mempersiapkan diri, kita yang memang tidak dipandang layak untuk memberitakan kabar baik itu oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan buru-buru salahkan Thomas. Cek dulu. Jangan-jangan aku yang salah. Tuhan Yesus memberkati.